Oke, seperti kita ketahui bersama bahwa lembaran saham itu adalah bukti kepemilikan kita ya atas sebuah perusahaan. Nah, perusahaan tersebut yang sahamnya kita miliki atau kita beli tentunya menjalankan bisnisnya atau menjalankan usahanya. Tentunya pada sektornya masing-masing. Dalam menjalankan bisnis tersebut, perusahaan itu akan mengalami masa-masa di mana naik atau juga fase-fase turun. Dan mungkin saja loh, ada perusahaan yang memang dia bagus, usahanya berkembang dan terus bertumbuh, terus menghasilkan profit. Di sisi lain, ada juga perusahaan yang sedang mengalami kondisi sunset atau terus menurun kinerjanya, profitabilitasnya. Ya contoh seperti perusahaan Nokia, atau dulu tuh gadget lagi ramai ya, zamannya BlackBerry itu kan sangat luar biasa, tetapi bisa dilihat saat ini mengalami fase penurunan. Nah, lalu bagaimana nih jika kita sebagai seorang investor itu salah dalam melakukan analisa? Sehingga kita lihat saham, wah murah nih. Lalu kita main beli aja, tetapi kinerjanya terus menerus menurun. Ini bisa saja terjadi karena investor hebat sekalipun, ya bisa dilihat ya gambar-gambar ini, mereka saja pernah loh melakukan kesalahan, apalagi kita yang pemula. Nah, terkait langkah yang harus kita ambil jika sahamnya terus menerus turun, sebenarnya sudah saya bahas di video ini. Nah, apabila kita salah analisa, yang bisa kita ambil tindakannya adalah cut loss atau kita hold saja, tetap pegang saham tersebut. Nah, untuk lebih detail kalian bisa tonton ya apa itu cut loss, apa itu averaging down, atau apa itu hold di video ini. Nanti linknya ada di deskripsi atau kalian bisa cek di kanan atas ini, klik di sini ya. Akan tetapi, seperti pembahasan awal di video ini, saya akan bahas bagaimana agar kerugian kita tidak terlalu dalam saat salah analisa. Yang pertama, kalian gunakanlah uang dingin pada saat investasi. Karena instrumen investasi saham itu merupakan salah satu instrumen investasi yang high risk. Risikonya tinggi. Sehingga memang kalian harus bersiap diri jika dana investasinya bisa berkurang atau bahkan hilang pada saat investasi saham. Karena risiko akan selalu ada. Oleh karena itu harus menggunakan uang dingin. Nah, apa sih uang dingin itu? Saya sudah pernah bahas di video ini. Kalian bisa tonton jika ingin lebih paham, nanti linknya ada di deskripsi. Atau kalian bisa klik di kanan atas ini. Lalu yang kedua, terapkanlah money management pada saat investasi. Seperti di video saya yang terkait strategi beli saham versi paham saham, kalau nabung ya nyicil rutin. Atau di video ini terkait dengan metode pembelian secara lamsam, bagaimana cara mengatur uangnya. Kemudian cara nabung saham dengan gaji UMR, baik yang 1 juta per bulan maupun yang 500.000 per bulan. Prinsipnya dari video-video tersebut adalah kita mengalokasikan dananya, sehingga ada porsi-porsinya tersendiri. Yang intinya adalah kita sediakan cash di RDN. Gunanya ada cadangan cash ini adalah sewaktu terjadi penurunan itu kita masih ada cadangan dana untuk membeli saham atau averaging down. Nah, alokasi ini bebas. Kalian bisa terapkan 20%, 30% atau bahkan 50%. Sesuaikanlah dengan profil kalian masing-masing karena setiap orang pasti berbeda. Intinya adalah jangan all in sewaktu membeli saham. Harus ada alokasinya ya. Selanjutnya, lakukanlah diversifikasi. Pada saham, diversifikasi ini maksudnya bukan membeli saham sebanyak mungkin, sampai belasan atau bahkan puluhan saham gitu. Enggak. Tidak seperti itu prinsipnya, bukan. Atau pada sisi lain, jika mau diversifikasi pada instrumen investasinya,
Ya misalkan saja pada obligasi negara, atau pada deposito, atau logam mulia ya seperti emas, atau mau ditaruh di digital banking, atau bahkan yang umum reksadana. Itu bukan berarti kalian investasi di semuanya, di banyak-banyak. Enggak, tidak seperti itu prinsipnya. Prinsipnya diversifikasi itu pada saham cukup 2 atau 3 sektor saja. Pada instrumen investasi cukup 2 atau 3 juga. Dimana itu adalah hal-hal yang kalian pahami. Jadi enggak asal-asalan diversifikasinya ya. Nah, kenapa sih diversifikasi? Ini saya berikan gambaran ya. Misalkan saja kalian diversifikasi ke 3 saham. Saham A, saham B, dan kemudian juga di saham C. Dalam hal ini, saham A ini misalkan kalian salah analisa. Harganya terus-menerus turun, profitnya terus-menerus tergerus. Nah, di saham B itu cenderung naik. Dan di saham C ya bisa dibilang biasa saja lah, naik juga turun juga. Nah, dalam hal ini saham A kalian bisa kalian lakukan cut loss untuk mengurangi potensi risiko yang lebih dalam. Atau kalau kalian merasa ini bakal naik nanti nih, ya sudah diamkan saja. Jadi meskipun salah analisa ya nggak apa-apa. Kalian bisa fokus nih ke saham B kalian dan juga saham C kalian. Entah tuh mau dicicil rutin atau lakukan averaging down atau dipantau lebih fokus. Nah, ini semua dilakukan untuk mengurangi resiko kerugian yang sangat dalam. Kurang lebih seperti itu. Sehingga salah analisa yang dilakukan oleh investor itu bisa kita mitigasi resikonya atau kita kurangi resiko kerugiannya dengan cara yang pertama tadi, gunakan uang dingin dalam investasi. Itu prinsip dasar ya. Kemudian yang kedua, menerapkan money management. Jadi ada alokasinya, tidak asal-asalan dalam membeli sahamnya. Lalu yang ketiga, lakukan diversifikasi. Baik pada sahamnya ataupun pada instrumen investasinya. Dipecah-pecah ya ke beberapa saham atau ke beberapa instrumen. Dengan dilakukan mitigasi risiko ini bisa membuat kalian mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan dari kalian salah analisa tadi. Ini adalah langkah untuk mengurangi kerugian. Nah, hal ini berlaku juga bagi tipe apapun kalian. Kalian misalkan tipe yang value investing, kalian value investor. Atau kalian yang dividen investing, fokus pada dividen yang diberikan. Atau bahkan kalian swing ya, seorang trader yang memang swing mingguan atau bulanan. Itu berlaku bagi kalian semua. Tapi yang terutama tetap lakukan analisa terlebih dahulu, terlepas apapun aliran kalian. Karena analisa ini ya gimana ya, memang hal yang wajib untuk dilakukan. Memang wajib untuk analisa terlebih dahulu sebelum membeli sahamnya. Jadi ya dalam membeli saham ya nggak asal beli, ngikutin rekomendasi atau asal-asalan pilih ngikutin feeling. Ya nggak seperti itu. Jadi ada analisanya terlebih dahulu. Nah, tetapi di saat analisanya salah dengan dilakukan mitigasi risiko yang dilakukan seperti tadi ya 3 langkah tadi, maka sewaktu bener-bener salah analisanya, ya kalian bisa untuk tidak berlarut-larut dalam kesalahan tersebut. Merenungi kesalahan, menyesali, gak usah terlalu berlama-lama. Kalian bisa langsung move on, fokus ke saham-saham yang masih menghasilkan profit. Tetapi ingat, kesalahan yang terjadi jangan diulangi lagi, jadikan pelajaran. Nah, kalau kalian bagaimana? Sekarang gantian, saya yang bertanya kepada teman-teman. Seperti apa sih kerugian terbesar kalian karena kalian salah dalam menganalisa saham? Silakan bisa di-share ya teman-teman yang punya pengalaman. Pengalaman kalian silakan tulis pada kolom komentar karena kita di sini di Paham Saham saling sharing dan saling berbagi saja. Nah, bagi kalian yang tadi masih bingung dan belum tahu terkait hal-hal seperti cut loss, kemudian averaging down, apa sih itu? Kalian bisa lihat videonya di sini. Dan apa saja risiko-risiko dalam investasi saham, kalian bisa lihat videonya di sini. Serta video-video lain yang ada di channel ini. Agar apa? Agar kita
Paham Saham.